Banyak sekali yang laporan, Bunda habis puasa berat badan aku turun. Bunda, aku sering banget dibilangin kurus. Bagi tipsnya, apakah ada susu yang harus kita konsumsi dan makan-makan tertentu? Teman-teman, jujur aku juga habis puasa turun ya, hampir 3 kilo aku turun. Dari 51 sekarang itu 48. Karena apa? Ada beberapa faktor. Dan di sini aku akan merekomendasikan ya, memberikan beberapa tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Aku baru pulang kerja, alhamdulillah hari ini aku menjalankan ibadah puasa lagi ya, puasa Syawal. Bentar lagi aku mau masak ya. Hari ini aku udah beli buncis dan juga tempe, karena di Jakarta itu lagi sulit banget nyari makanan siap saji ya, atau makanan warteg-warteg itu masih pada tutup, masih pada mudik. Jadi tadi pagi kebetulan pulang kerja, di depan rumah ada yang jualan sayur, aku beli tempe sama buncis. Niatnya sih pengen beli ikan juga, ternyata belum ada yang jualan. Di rumah ada ayam sih, cuman kan aku kurang suka ayam ya, jadi lebih senangnya ikan sih. Teman-teman semuanya, semoga yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis juga lekas sembuh, pulih kembali, dan bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Nah teman-teman, BTW kalian jangan lupa menjalankan ibadah puasa Syawal juga ya. Semoga selalu dilancarkan, sehat selalu, berkah buat semuanya. Nah, barusan aku habis live ya. Ini backgroundnya aku ganti sama yang lain ya, karena biasanya kan backgroundnya warna hitam ya. Nah, jadi biar kalian gak bosan, ini tetap di rumah aku kok ya, di kontrakan aku. Jadi di Jakarta tuh gak punya rumah, cuman ngontrak. Nah teman-teman, setelah bulan Ramadan, setelah lebaran ini banyak sekali yang curhat sama aku, yang nge-DM, yang chat juga, yang WA juga ada, yang di TokTok juga banyak. Bunda, aku kurus banget, aku selalu dibilang kurus, aku tuh sekarang serem banget kalau ngeliat timbangan. Kok berat badan aku turun banget Bun ya. Tadi juga ada yang udah sakit 5 bulan, dia itu turun sampai 10 kilo, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah ya. Jadi itu kenapa turun? Karena kan pertama makanan-makanan kita itu nggak bisa diserap oleh tubuh, karena pencernaan kita kan lagi terganggu ya. Dan juga kita kan menghindari makanan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan yang berlemak. Jadi biasanya pejuang asam lambung itu menu-menu makanannya yang digoreng itu nggak bisa, yang dikukus, yang direbus, yang dipanggang, hanya itu, atau yang dibening-bening. Jadi tidak ada lemak yang masuk, makanya itu yang membuat kita juga berat badannya nggak naik-naik. Kemudian yang kedua itu adalah nggak bisa diserap oleh tubuh, karena pencernaannya itu terganggu. Jadi kan semua makanan itu masuk ke perut ya, ke lambung dan dicerna. Jadi pencernaan kita tuh lagi terganggu, makanya makanan-makanan yang dicerna itu tidak sempurna dan tidak bisa diserap tubuh. Jadi yang jadi daging juga cuma beberapa persen, makanya kita itu nggak nambah-nambah berat badannya. Bunda, aku tuh udah makan banyak loh Bun, aku udah makan sering banyak, tetap aja nggak nambah-nambah. Nah itu aku pernah ngalamin teman-teman. Ya biasanya aku nimbang hari ini naik sekilo, besok turun lagi. Itu yang membuat aku stres. Jadi tips juga nih buat teman-teman semua, kalau berat badannya yang masih turun ya, atau yang kok nggak naik-naik, pertama itu hindari timbangan. Karena kalau kita makin nimbang itu makin stres, makin frustasi. Pasti ya, karena aku ngalamin juga, dan membuat kita makin kurus dari stres itu. Jadi timbangan kita harus kita jauhi. Jadi ya, dari situ aku tahu ternyata kalau stres itu bisa menambah turun berat badan kita. Dari situ aku kalau lihat timbangan itu kayak lihat musuh aja. Dari jauh aku udah menghindar. Jadi pertama hindari timbangan ya. Kemudian yang kedua, jangan searching apapun di internet. Karena apa? Biasanya kalau kita searching sesuatu di internet yang keluar itu beda dengan apa yang kita alami, waduh, jangan-jangan nih kita selalu ya menerka-nerka apa nih, dan memikirkan hal-hal buruk tentang sesuatu hal. Itu membuat kita stres. Aduh, jangan-jangan, aduh aku kayak gini gak sih? Nah itu yang aku alami dulu. Dari situ aku mulai stop untuk searching apapun di internet terkait penyakit. Jadi tugas aku, kata dokter, tugas kamu adalah makanan kamu dikontrol, makannya dikunyah halus,
makannya sering, karena pejuang asam lambung itu perutnya itu nggak boleh kosong. Daripada kita itu kosong perutnya, mendingan puasa sekalian. Itu menurut aku lebih sehat. Apalagi yang dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional ini kenapa? Karena dia itu dispepsia fungsional itu sakit lambungnya dari faktor pikiran. Dia itu sering banget stres, memikirkan hal-hal yang lalu ya, dia itu susah move on. Jadi disarankan untuk puasa, perbanyak ibadah. Itu lebih baik dan itu akan lebih cepat pemulihannya. Nah, makanya teman-teman, buat kalian yang masih kurus, pikirannya juga dikontrol. Agar kalian gak terlalu banyak pikiran, saran aku, ya, lakukan olahraga, lakukan hobi kalian, lakukan relaksasi, lakukan meditasi. Caranya gimana? Di YouTube itu banyak sekali menyiapkan video-video yang bermanfaat buat kita pejuang asam lambung. Buat teman-teman itu tinggal searching, di video-video aku juga ada. Jadi aku selama berjuang itu aku lakukan olahraga kadang 2 kali sehari, pagi sore kalau lagi libur. Tapi kalau aku lagi kerja kadang di pagi hari sebelum mandi, habis sholat subuh konsumsi tepung garut, habis itu stretching atau treadmill ataupun jalan beberapa langkah. Kemudian tunggu sekitar 15-20 menit lanjut mandi kerja. Jadi selama berjuang pun aku itu nggak mau diam di rumah. Karena apa? Aku itu juga disertai anxiety. Kalau diam di rumah, kalau dengerin kabar apapun, dengerin kabar yang seram-seram, melihat sesuatu yang seram, dengerin kabar duka dan sebagainya, aku tuh mulai panik, mulai cemas, dan itu sampai ke bawah mimpi. Dan pejuang asam lambung, GERD anxiety itu sering banget memimpikan orang-orang yang udah nggak ada. Karena apa? Itu karena pikiran kita itu kadang terbawa mimpi. Itu juga yang membuat kita kurus karena stres, karena frustasi, karena trauma. Aku tuh selama berjuang melawan asam lambung ya, aku perhatiin kadang muka aku, ya Allah, aku nggak kayak gini loh dulu. Dulu aku gemuk, dulu pipi aku tuh kayak tembam gitu loh. Kok sekarang jadi kayak gini? Ya karena banyaknya sensasi-sensasi yang kita hadapi. Ini pure pengalaman pribadiku. Dengan banyaknya sensasi yang kita alami, banyaknya gejolak yang kita alami, perut kita kadang kerucuk, bunyi-bunyi, sendawa, kadang ngap-ngapan, kadang deg-degan, berdebar-debar. Itu adalah merupakan sensasi-sensasi asam lambung yang aku alami dulu. Tapi alhamdulillahnya bisa aku lewati karena apa? Aku ikhtiar, aku sabar, aku mencari nih solusi gimana, dengan cara apa? Aku nontonin semua motivator-motivator, aku ambil ilmunya, aku terapkan. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh teman-teman. Karena kalau kita dikit-dikit ngeluh, aduh aku udah makan ini, itu, aku udah menghindari pantangannya, kok nggak sembuh-sembuh, itu nanti akan membuat kita makin kurus lagi, makin stres, kambuh lagi, ada lagi sensasinya. Jadi coba kalian terapkan mulai dari hari ini, enjoy aja, lakukan semuanya itu dengan ikhlas, dengan berbesar hati, berdamai dengan sensasi, agar sensasi itu nggak makin banyak. Ya, agar badan kita perlahan-lahan naik, karena percuma banyak makan, percuma kalau udah konsumsi obat-obatan. Kalau pikiran kalian masih susah dikontrol, masih stres, itu nanti bakalan kambuh lagi. Jadi berat badan kita juga nggak naik-naik, nggak gemuk-gemuk kita kayak gitu-gitu aja, karena stres, banyak banget sensasi. Itu biasanya dari faktor pikiran. Aku nih teman-teman ya, pada saat aku berjuang, setelah endoskopi aku pemulihan 3 bulan, tapi dari situ aku kambuh-kambuhan terus. Padahal aku udah pantang makanan, makan direbus-rebus, ya nggak ada yang digoreng. Kalaupun aku pengen ditumis pakai minyak zaitun, pakai vineko, tapi kok masih kambuh aja ya? Makanan aku udah steril banget nih dok, kenapa masih kambuh? Karena apa? Pikiran susah banget dikontrol, dan pikiran itu yang buat aku kurus. Dari situ aku mulai terapkan olahraga, kemudian bergabung sama komunitas-komunitas positif. Ya, aku ikut jogging, aku ikut lari, aku ikut yoga, aku ikut relaksasi. Aku ikutin semua itu dengan cara apa? Kalau nggak bisa aku datangin, kadang aku ikutin di YouTube via Zoom. Aku ikutin kajian-kajian, pernah aku ikutin kajiannya Ustazah, ikutin kajian-kajian Ustadz. Kalau nggak bisa didatangin, aku ikutin online aja. Jadi agar aku tuh nggak menyendiri, aku pernah ikutin Ustaz Hanan Ataki sampai ke Bogor, karena aku tuh saking pengennya ya terbebas dari kecemasan, dari anxiety, dari overthinking aku pengen banget terbebas dari itu. Nah, jadi itu yang membuat kita kurus terus, nggak gemuk-gemuk, karena dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit
banyak sensasi, aduh nggak bisa tidur, dan pikiran kita susah dikontrol. Nah kemudian makanan kita tadi kan nggak bisa dicerna sempurna, dan juga kita tuh kadang nggak nafsu makan ya. Gimana sih caranya Bun agar nafsu makan? Aku nih teman-teman, makanan-makanan aku selama berjuang itu kan aku masak sendiri ya. Kalau aku lagi nggak nafsu makan nih ya, misalnya udah rebus tempe, udah kukus tempe, udah ada nasi putih, kemudian telur aku direbus, aduh nggak nafsu makan, aku tuh langsung searching, puter video kadang Ton Baikun ya, yang ASMR tuh yang mukbang. Jadi aku tuh sambil nonton sambil makan. Jadi menurut aku itu dia enak makan, aku juga enak makan ya. Makanan aku habis, video yang aku nonton juga habis, agar makanan aku tuh masuk dan enak aku telan. Itu adalah salah satu tips aku. Kemudian kalau nggak nafsu makan juga, udah enakan nih Bun perutnya, tapi tetap aja nggak nafsu makan dan berat badannya makin kurus. Coba konsumsi susu SR. Nah ini adalah susu SR yang sering aku ceritakan. Aku tuh pasca endoskopi pemulihan, aku konsumsi ini ya, udah nggak ada sensasi kayak begah, itu udah berkurang. Aku tuh langsung konsumsi ini 10 hari naik 3 kilo. Ini pengalaman aku, jadi kalian boleh coba. Tapi kalau udah nggak ada sensasi ya. Tapi kalau misalnya masih banyak sensasi, jangan dulu ya, sembuhin dulu sensasi asam lambungnya. Dengan cara apa? Makanannya dipantang, hindari goreng-gorengan yang pedas, kafein, soda ya, makan pantangan. Kerupuk-kerupuk dihindari, kemudian buah-buahan kayak nangka dihindari, salak dihindari, jeruk juga dihindari, nanas dihindari, itu kurang bagus. Pisang yang kurang aman kayak pisang Ambon itu kurang bagus. Pisang yang aman sama aku itu hanya sunpress, pisang barangan, sama pisang kepok. 3 itu, yang lainnya nggak cocok. Jadi ya, mau pisang apapun kalau dibikin kue, kalau pisang Ambon itu pasti lambung aku itu, perut aku itu pasti baca. Ini nggak cocok. Jadi kadang aku tuh sendawa, langsung perut aku begah. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya udah enakan tapi berat badannya, timbangannya nggak naik-naik, coba konsumsi ini ya, ini bagus. Beli yang kecil dulu ya, SR12 yang kecil tuh harganya 52.000 atau 53.000. Kalau cocok boleh beli yang besar, karena kan cocok-cocokan juga ya. Nah dan setelah puasa itu banyak yang ngeluh karena berat badannya turun. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, kalau kita udah normal lagi, udah sehat lagi, itu nanti bisa kita makan lagi. Dan ini kan udah selesai Ramadan. Kalau kalian udah sehat, udah gak ada sensasi, boleh makannya 3 kali sehari. Tapi perhatikan juga, jangan terlalu banyak yang minyak-minyak, yang goreng-gorengan juga. Takutnya nanti menimbulkan sensasi lagi. Nah dan saat ini setelah lebaran ini, apakah konsumsi susu SR ini udah habis ya teman-teman? Tapi aku tuh saat ini konsumsinya itu Energen yang vanilla, sama aku campurin Denkau. Jadi kalau misalnya ya kalian beli susu Denkonya yang coklat, berarti belinya yang vanilla untuk Energennya. Tapi kalau misalnya kalian beli Energen yang coklat, berarti beli susunya yang rasa vanilla. Jadi jangan coklat dua-duanya. Itu cocok sama aku ya. Alhamdulillahnya meskipun aku puasa Syawal, kadang habis sahur aku minum itu ya. Misalnya aku sahur jam 4, setelah sahur ya tunggu 10 menitan lah, aku minum Energen sama susu Denkau. Itu sih nggak ada masalah. Dan aku juga suka konsumsi madu sih, nektar bunga kelengkeng. Itu madu yang dikhususkan untuk lambung. Biasanya aku sebelum tidur ataupun habis sahur konsumsi 1 sendok makan. Itu enakan, bagus juga untuk menambah daya tahan tubuh kita. Jadi di rumah aku itu penuh dengan madu, kurma, kemudian Energen wajib stok, sama susu SR ini ya, Gamma Milk juga. Jadi kalian itu, aku itu bukannya di endorse doang ya, aku juga beli sendiri. Karena kalau apapun yang cocok sama aku, pasti aku langsung beli. Dan aku stok di rumah. Apalagi kemarin selama bulan Ramadan, tepung Garut itu wajib, nggak mau pisah dengan tepung Garut. Meskipun aku nggak konsumsi, aku tuh selama bulan Ramadan ya cuma 2 kali deh kayaknya konsumsi tepung Garut. Itu pun karena aku kesorean pulangnya dan nggak sempat masak. Jadi aku buat tepung Garut, dan kalau lagi bosan aku konsumsi tepung Garut. Karena menurut aku itu enak, kayak bubur sumsum, dan itu nyaman, adem di lambung. Apalagi kalau misalnya habis kosong. Dan tadi juga ada yang ngeluh perutnya itu sering perih Bun, di atas perutnya itu ya.
perih. Jadi konsumsi tepung Garut ya, nanti aku cantumkan lagi link di bawah sini. Di video aku sih udah banyak banget, kalian boleh check out karena itu bagus banget. Aku konsumsi tepung Garut itu 2 tahun teman-teman, karena bagus untuk melindungi dinding lambung kita yang kayak luka, radang, ataupun yang luka. Konsumsi itu 30 menit sebelum makan itu bagus banget. Dan buat teman-teman yang masih belum naik berat badannya, sabar. Sama satu lagi, rajin olahraga. Olahraga itu bisa melancarkan peredaran darah, bagus untuk kesehatan, buat badan kita fresh juga. Kemudian bisa meningkatkan nafsu makan, bisa meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan minum kita banyak. Aku itu kalau habis olahraga pasti minumnya banyak. Dan ya lancar peredaran darah, gak bakalan ngalamin kayak kebas-kebas. Jadi fresh aja gitu, aman beraktivitas, dan kita nggak gampang capek. Karena kita itu kan membakar lemak-lemak dan juga membakar kalori. Jadi menurut aku olahraga itu adalah salah satu cara juga untuk membuat kita cepat pulih dari asam lambung. Kalau kita udah olahraga, udah minum yang banyak, itu berat badan kita juga perlahan-lahan naik. Apalagi olahraga itu juga bisa menenangkan pikiran. Pikiran itu akan lebih fresh dengan olahraga. Sama tidurnya juga jangan begadang. Tidurnya selama pemulihan atau selama proses pengen naikin berat badan, tidurnya jam 9 ya. Jam 9 malam itu udah harus tidur. Kalau susah tidur, dengerin relaksasi atau ayat-ayat ruqyah, atau dengerin yang musik-musik kayak yang lagi di pegunungan atau suara air. Itu bisa membuat kita nyaman dan nyenyak tidur. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah beberapa faktor yang buat kita susah banget naik berat badannya ya. Dari makan makanan, kemudian pencernaan kita juga masih belum normal. Oke ya teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian, membuat kalian bangkit, terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, bisa aktivitas lagi dan sehat kembali seperti sedia kala. Cukup sekian ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.